Hari ini kita akan bicara tentang pemanfaatannya itu apa sih sebenarnya? AI, big data, terus kemudian IoT gitu. Kebetulan saya juga cukup lama sebenarnya menggeluti ini karena saya udah lihat ini sebenarnya banyak banget dari sejak lama. Cuman mungkin sekarang ini menjadi sesuatu yang lebih hype, lebih heboh. Kenapa? Karena ada generative AI. Itu membuat orang baru kemudian terbelalak bahwa ternyata fungsinya seperti ini. Padahal sebenarnya udah hadir sejak lama. Kalau Anda ngeliatin rekomendasi produk yang ada di e-commerce, yang Anda liatin di Spotify, bahkan itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu udah dari situ. Cuman memang tadi ya, publik akan selalu terkaget-kaget ketika itu menjadi sesuatu yang diakses dengan mudah dan kita bisa akses setiap hari. Itu baru akan kemudian semua akan terbelalak di situ. Tadi mungkin sebagian sudah dijelaskan. Kebetulan saya juga mengajar di sini, mengajar sama Pak Edi juga, mengajar digital marketing, kemudian customer digital analysis dan lain-lain gitu ya, research analysis. Di AI kebetulan saya juga bergabung di Korika, jadi kolaborasi untuk percepatan artificial intelligence di Indonesia gitu ya. Nah ini buku saya, jadi kemarin saya udah nulis buku soal digital marketing. Yang berikutnya sebenarnya soal metaverse. Walaupun saya tahu ini akan turun, tapi sebenarnya kalau Anda bicara AI, Anda bicara blockchain dan lain-lain, ujungnya ke sini. Pemasar pasti akan menuju ke sini, tapi ini akan 5 tahun, 10 tahun lagi, baru kita akan masuk ke situ. Tapi sebenarnya gejala-gejalanya Anda udah akan lihat. Karena ini perubahannya nggak akan langsung melompat, sama kayak AI. Nanti ini akan terjadi, Anda akan lihatin ketika orang kaget-kaget, ketika itu sudah tiba-tiba, loh kok semuanya sekarang anak-anaknya pakai VR, pakai AR, hidupnya di online, main game online, beli produk digital. Nah itulah era-eranya. Cuman kita mungkin belum merasa. Yang muda-muda ini kalau Anda lihatin yang main Roblox dan lainnya sebenarnya menuju ke sana. Pertama yang kita harus pikirkan adalah saya diminta kemarin tadi big data, AI, sama IoT. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dengan ini di pemasaran terutama? Kalau kita lihat di sini, kita bisa melakukan segmentasi and targeting gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi kalau Anda pakai marketing automations, kalau Anda pakai iklan digital yang pakai automation itu semuanya sebenarnya itu dia udah bikin segmentasinya. Ada kan banyak sekali sekarang kalau ada iklan digital itu dia langsung membuat sistem by big data yang ada, dia akan bisa tahu kalau produk yang kayak begini, kategori produknya tuh ini. Segmentasinya udah nggak lagi pakai umur, kota itu udah basi gitu. Kenapa? Karena bisa jadi di umur yang sama, seleranya berbeda. Produk Wardah misalnya. Apakah semuanya itu benar-benar ibu-ibu? Belum tentu, bisa jadi di beberapa region bisa jadi berbeda. Nah, teknologi sekarang bisa mengidentifikasi itu. Dan itu lebih murah dan itu bisa real time. Gitu ya, dari situ. Terus kemudian personalisasi. Anda bisa lihat misalnya kok dia bisa tahu sih iklannya kok kayak ngikutin saya terus gitu. Kok dia bisa tahu saya lagi mau beli laptop, ya Anda habis buka di Tokopedia, Anda buka di Blibli bicara soal itu. Jangankan itu. Sebenarnya saya kadang-kadang curiga, even kayak Facebook itu merekam apa yang kita ngomongin. Karena saya pernah waktu itu ngomongin lagi ngobrolin apa gitu ya. Sebuah kafe kalau nggak salah. Saya nggak nulis itu, nggak search di Google, tapi itu tiba-tiba iklan itu muncul di semuanya di timeline Instagram dan Facebook saya. Artinya apa? Dia merekam suara karena pernah ketemu orang Kominfo, mereka bilang, untuk apa? Personalisasi. Jadi yang muncul di saya dan muncul di Anda bisa berbeda. Itu namanya personalisasi di situ. Kemudian adalah analisis prediktif. Dari situ Anda bisa kelola dan Anda bisa memprediksi produk yang akan laku itu ke depannya seperti apa. Dari data-data historical yang kita punya, mungkin kayak Taufin tadi kita ngobrolin itu banyak tuh bisa langsung memprediksi. Permasalahannya adalah saya selalu ajarkan di kelas, kamu jangan hanya pakai feeling. Marketing itu nggak bisa lagi pakai feeling kayak sekarang. Kemampuan kamu menjadi kreatif, kalau kamu nggak bisa membaca data, it's a die. Masalahnya biasanya orang-orang yang di marketing, di communication itu adalah orang-orang yang melarikan diri untuk tidak membaca angka. Dan ini akan jadi makin urgent ketika Anda masuk ke generative AI. Generative AI itu kalau Anda mau prompting yang bagus, Anda harus bisa statistik. Bukan untuk ngitung statistiknya, logika statistiknya. Membedakan parameter, variabel, bagaimana menanyakan dengan baik, bagaimana menggabungkan, dan lain-lain, itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi makanya di kelas saya selalu mengajarkan mereka, kalian bisa nggak membaca data ini? Dari data ini apa implikasinya? Karena itu the most important. Kreativitas penting, tapi kreativitas pakai feeling doang udah jadi nggak relevan. Gitu ya. Ini yang menjadi penting. Kenapa? AI bisa memprediksi data. Jadi dari yang kita punya, kalau Anda punya data historical, Anda punya data populasi industri, kompetitor, nanti dia bisa memberikan beberapa alternatif. Ujungnya siapa? Kita yang memilih tetap.
Jadi nggak bisa juga Anda berpikir bahwa kemudian AI akan menyelesaikan semua permasalahan saya, nggak butuh marketer. Ya enggak, dia tetap butuh. Karena apa? Inovasi kreativitasnya AI tidak bisa jalan. AI hanya berjalan di atas data historis. Dan dia tidak bisa membaca berdasarkan kontekstual. Kebanyakan orang langsung percaya begitu aja dengan database AI. Balik lagi makanya tadi, bagaimana Anda punya statistical thinking? Data populasi apa yang digunakan? Hati-hati gitu ya. Anda misalnya, wah kita sudah pakai AI prediktif. Sampel datanya dari mana? Bisa dipercaya nggak data yang Anda pakai? Karena ketika garbage in, garbage out. Nah ini contoh yang lainnya. Ini adalah contoh personalisasi yang saya ambil di Zalora misalnya. Ketika Anda masuk ke Zalora, atau e-commerce apapun sekarang, itu akan sesuai dengan personality-nya. Dia bisa memprediksi, si ini tuh sukanya ini, musimannya seperti ini, maka yang akan keluar produknya adalah A, B, C, D, E. Nah ini tetap butuh kita sebagai human-nya. Tapi tadi balik, si marketernya harus punya pemahaman statistical thinking. Kenapa? Misalnya Anda serahkan ke orang IT, tolong dong ini dibikin nanti prediction-nya. Kalau Anda pasrah begitu aja, Anda nggak masukin variabel. Tolong ini dimasukkan variabel, ini lagi mau ada musim lebaran. Bajunya bisa jadi berubah, yang saya suka tiba-tiba saya membeli baju koko. Yang sebelumnya itu nggak akan masuk. Dan itu nggak bisa Anda serahkan itu ke orang IT. Karena orang IT dia adalah bagian production. Yang punya imajinasi, yang memahami konteks adalah Anda sebagai marketer. Yang punya kreativitas adalah tim marketing. Gitu ya. Jadi emang ini harus dikolaborasikan. Berikutnya adalah pemanfaatan dari si big data. Pengumpulan data real time. Kita bisa mengumpulkan data, IoT itu punya alat untuk menghubungkan antara online to offline. Jadi misalnya kalau di sebuah kafe, di sebuah mall, dia nggak perlu pakai cekrek-cekrek gini lagi, dengan kamera dia bisa ngeliatin ada berapa banyak orang, berapa banyak manusia ada dalam situ, mana yang kemudian merah-merah berarti oh ini paling banyak ngumpul di area sebelah sini, berarti impact-nya apa? Oh berarti toko retail yang depan pintu masuk harganya bisa lebih mahal dibandingin yang di dalam misalnya. Atau you make a dynamic pricing. Bisa seperti itu kan. Kalau di beberapa tempat ada dibikin namanya dynamic pricing misalnya, kalau Anda liatin kayak di Wooz gitu kan, pakai dynamic pricing. Atau di airlines juga seperti itu sekarang kan. Atau bahkan dia dynamic pricing disebabkan oleh masing-masing individu. Ketika saya banyaknya klik, sering lihat di tanggal yang sama, harganya akan mau turun-turun. Kenapa? Dia tahu bahwa ini orang pasti nggak akan bisa ganti tanggal. Tapi bisa juga nggak itu akan melanggar aturan? Bisa. Kayak di Australia waktu itu pernah digugat karena ketika pakai nama-nama yang bernama keluarga adalah keturunan Itali, harganya lebih mahal dibandingin yang lainnya karena dianggap mereka punya purchasing power lebih tinggi. Itu dianggap melanggar aturan. Nah itu nanti bagian dari ethical tuh. Mesin tidak akan bisa memahami itu. Mesin tuh hanya sekedar memahami bahwa ini punya probabilitas lebih tinggi. Tapi dia tidak bisa memahami bahwa ini ada konteks kultur, ini ada konteks inklusi, ini ada namanya konteks regulasi. Anda yang harus bisa membantu itu. Makanya tadi saya bilang apa? Pemahaman statistik kuantitatif itu jadi penting banget. Terus kemudian ini otomasi. Bentuk otomasinya ke tiap wilayah, tiap daerah, tiap segmen bisa berbeda. Itu sangat mungkin. Bahkan saya pernah ketemu dengan TV digital gitu ya. Harusnya iklan di saat yang bersamaan itu di Papua dengan di Jawa bisa jadi berbeda. Ya kenapa? Karena bisa kok langsung dibikin dan atau misalnya di Jawa sukanya produknya ini sama yang ini. Kategorinya bisa berbeda. Dan juga misalnya Anda pemasar, misalnya Anda adalah production house. Anda bisa membandingkan apakah sebenarnya sinetron ini laku karena ada Amanda Manopo-nya atau karena jalan ceritanya. Kalau misalnya ini berdasarkan jalan ceritanya, ya udah dimatiin aja artis utamanya, ganti artis yang lainnya cari yang lebih murah nggak masalah. That's the impact. Makanya Anda harus bisa membaca data. Karena it will be more creativity yang bisa kita lakukan, more impact yang bisa dilakukan dari situ. Ini contoh kontekstualnya si Spotify. Saya dapat dari mana? Dapat dari generative AI juga. Saya nyari di ChatGPT. Dia bilang bahwa Spotify itu kalau Anda liatin, playlist itu bisa jadi akan ngikutin ketika kita lagi ada di mana. Bener nggak? Pernah nyadarin nggak? Atau iklannya tuh kan ngikutin. Kita lagi dekat sama coffee shop, maka dia akan ngasih iklan soal kopi. Pemanfaatan AI. Salah satu yang makanya saya bikin merah. Kenapa merah? Karena ini yang kemudian membuat orang jadi kayak di berbagai macam profesi sebenarnya ya. Di marketing juga udah pasti. Karena ini yang paling langsung ke konsumen. Generative AI itu fungsi utamanya untuk apa sih? Chatbot udah pasti. Chatbot sudah lama. Cuman chatbot yang sekarang adalah bisa lebih interaktif. Satu, jadi dia bukan template doang. Jadi konsumen akan lebih merasa kayak dia ngobrol sama orang. Karena bisa dikustomisasi.
Bahkan student saya waktu itu sampai kaget itu kan, saya bilangin kamu boleh pakai AI untuk meriset. Sir, ternyata dia bisa, kalau saya ngobrolnya sering pakai ala-ala Jakselian, dia jawabnya kayak ala Jakselian. Ya memang begitu, karena personalisasi sesuai dengan gayanya kita mau kayak gimana. Anda mau nanya pakai bahasa Jawa, dia akan keluar pakai bahasa Jawa gitu. Dia udah punya database-nya. Dan dia bisa ngomong benar-benar kayak human. Dia bisa diciptakan personality-nya apa. Tapi yang harus dihati-hatiin adalah jangan sampai konsumennya nanti banyak chat di situ untuk curhat. Karena itu it's potensial, sangat mungkin terjadi kayak begitu. Kenapa? Generasi yang lebih muda, lebih high tech, tapi juga lebih kesepian. Jadi akhirnya tuh chatbot tuh banyak banget digunakan untuk jadi teman curhat. Nah itu harus dibikin gimana ethical value-nya. Kedua apa? Boncos kita nanti kalau enggak. Karena Anda bayar per conversation kan. Dia kayak enakan berconversation cuma terus ngobrol 3 jam sama chatbotnya kitanya bangkrut, dianya nggak ada konversi. Nah itu harus dibikin tuh. Nah itu dibalik lagi Anda harus bisa ngobrol sama even sama vendor, sama orang IT-nya. What's the impact? Sejauh mana? Itu kan parameter. Itu makanya tadi saya bilangin balik lagi it's about kreativitas dicampur sama quantitative approach. Terus rekomendasi produk. Ini udah jelas tuh ya, kita udah sering lihat. Analisis sentimen ini udah sering juga kita pakai gunakan gitu ya yang selama ini. Berikutnya yang juga menjadi AI, generatif AI sekarang itu menjadi lebih heboh adalah ada namanya deepfake. Deepfake itu bukan hanya untuk bisa blackmailing, tapi juga sebenarnya bisa untuk pemasaran lebih menyenangkan. Kayak ini, Glenn Fredly dihidupkan lagi. Dan bukan hanya dia kayak direkam, tapi dia bisa ngobrol. Kenapa? Semuanya tinggal di cloning gitu. Glenn Fredly itu suaranya bentuknya gimana, cara ngomongnya kayak apa, bajunya kayak gimana, recreate lagi. Bayangkan Anda marketing bisa membuat sesuatu, meng-create sesuatu yang sudah tidak ada, misalnya sudah meninggal, atau mungkin CEO-nya nggak bisa hadir, dia bisa dihadirkan dalam bentuk ini, dan itu interaktif, atau bahkan bikin karakter yang tidak ada sebelumnya. Makanya sekarang akan ada muncul nanti eranya avatar influencer. Dibikin karakternya benar-benar kayak human padahal dia nggak pernah ada, tapi dia bisa interaksi 24 jam, dia nggak akan bikin sensasi, dia nggak pernah moody, dan satu orang bisa bikin beberapa karakter avatar gitu kan. Nah ini akan menjadi mudah dan murah sekarang. Permasalahannya kita juga harus memitigasi resikonya ada apa saja gitu ya. Ketika Anda mau mengadopsi ini, Anda harus juga melihat bahwa ini akan satu paket dengan ada namanya resiko digital di dalam situ. Karena kemarin salah satu ketika saya training, mereka nanyain, Mas kita juga udah mau mengimplementasi chatbot, ChatGPT di dalam customer service-nya mereka. Pertanyaan saya adalah manajemen resikonya sudah dihitung belum? Dalam artian kebocoran data, bagaimana Anda trust dengan sistem yang dipunya? Terus governance data di internalnya seperti apa? Karena ketika Anda masukkan data, apalagi itu data customer service, berarti kan dia bisa memprediksi banyak hal ya. Produk kita unggul di mana, produk kita kurangnya di sebelah mana, konsumernya problemnya ada di sebelah mana, dan lain-lain gitu. Dari data ini bisa mengimpact ke banyak hal. Kalau apalagi data ini dibuat di tim internal pasti impactnya banyak, apalagi kalau data ini masuk ke kompetitor atau bocor ke publik gitu ya. Itu makanya kebocoran data, serangan digital, plus satu lagi yang harus diantisipasi. Sebentar lagi undang-undang PDP itu sudah akan berlaku, perlindungan data pribadi. Dan tim marketing adalah salah satu yang pengumpul data paling banyak, bener nggak? Dan mesti hati-hati loh sekarang ngumpulin data nggak bisa kayak zaman dulu. Kayak ya udah deh semua data dimasukin deh nama, kota, tanggal lahir lah apa segala macam. Ketika Anda masukkan lebih banyak data, berarti variabel resiko Anda menjadi lebih besar. Kenapa? Potensi datanya untuk bocor makin gede, semakin gede bocornya berarti potensi diserangnya makin gede, dan ketika potensi serangannya makin gede, potensi kerugian yang terjadi akan lebih besar. Karena ini memang menurut saya salah satunya undang-undang data pribadi ini untuk membuat counterbalance sehingga marketing itu tidak semua data dikumpulin. Jadi ada jadi mikir kan, apa namanya trade off-nya sejauh mana data itu mau kita ambil sehingga nanti kalau terjadi masalah itu kita nggak terlalu impact-nya nggak terlalu gede. Karena apa? Sudah pernah tahu berapa persen ininya dendanya? Karena ada dendanya. Dendanya itu 2% dari revenue tahun sebelumnya. Dan perlu dipahami kebocoran data, mau itu datang dari vendornya kita, tapi data yang kita punya, tetap pemilik brandnya kena. Itu bagian dari manajemen risiko yang harus dikelola juga. Gitu. Dalam artian apa? Nggak bisa kayak zaman dulu kan ya udah, data bocor 20 juta, 50 juta, 90 juta minta maaf. Bikin tebar promo selesai. Makanya kita tuh agak belakangan tuh kayak di Eropa segala macam tuh kan compliance-nya sangat banyak ya. Dan ini juga masih menunggu nih siapa yang akan menjadi wasit untuk ini. Karena saya udah dengar ada 2 institusi yang akan menjadi pemegangnya, dan kalau yang megang institusinya adalah salah satunya, itu akan lebih repot,
di orang brand, dan lebih ketat pastinya. Karena mereka sudah terbiasa untuk megang monitoring hal-hal semacam ini gitu. Yang kita suka lupa risiko di digital adalah kalau Anda kemudian avoiding untuk tidak masuk ke situ, bukan berarti Anda pasti aman. Bisa jadi Anda justru tidak relevan dan kemudian didisrupsi oleh kompetitor karena dia menggunakan inovasi berbasis digital. Tapi inovasi digital ini bisa jadi masalah loh. Sekarang kan inovasi digital sangat cepat banget. Anda bikin sebuah produk, terus ada kompetitor yang bisa bikin produknya lebih murah, lebih personalized, menggunakan inovasi digital. Anda nggak mau deh, saya nggak mau karena resikonya gede banget. Saya udah punya pasar lumayan besar banget nih. Ngapain saya harus masuk ke situ? Anda bisa hilang juga gitu. Jangankan produk-produk yang konvensional, produk digital kayak Facebook aja sekarang lagi ketakutan karena adanya TikTok gitu ya. Like globally karena shiftingnya luar biasa. Di e-commerce sekarang Shopee tergopoh-gopoh mau kerjasama bersama YouTube untuk bikin live commerce. Kenapa? Karena trennya di Asia seperti itu dan itu kan kayak storm yang cepat banget gitu ya, berubahnya cepat banget. Konsumen berubah, konsumen Gen Z terutama. Masuk go digital, mereka mau belanja, kalau marketing dulu bilangnya adalah awareness dulu, baru kemudian nanti engagement, interaksi, sales. Ini enggak, orang dari lihat, nggak butuh, jadi butuh, terus kemudian dalam 5 menit langsung beli. Dan sebenarnya yang kayak beginian, itu saya sudah tahu 5 tahun yang lalu di Cina udah seperti itu. Di LSPR sudah saya kasih tahu, itu akan menjadi big market. Influencer tuh bukan hanya ngomongin awareness, engagement, enggak. Orang tuh langsung lompat, dari dia lihat produknya langsung membeli. Kenapa? Orang Asia suka namanya belanja itu sebagai entertainment. Nah, yang kayak begini-begini, kita harus bisa paham nih, inovasi yang akan apa, yang akan muncul di kategori produknya kita. Sebelumnya kita sudah melihat beberapa industri hancur lebur, kayak misalnya industri taksi. Ketika ada Gojek, ketika ada Grab, yang lainnya mati kan, kecuali Bluebird. Bluebird aja juga kalau Anda ingat sempat tertatih-tatih. Yang lainnya kayak taksi Express yang dulu saya sering naik karena lebih murah gitu ya. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengadopsi dengan cepat resiko perubahan perilaku konsumen. Konsumen di era digital perubahannya sangat cepat. Ketika ini nanti masuk era generatif AI, bisa jadi konsumen nyarinya bukan lagi di Google atau di TikTok. Dia langsung nanya sama siapa? Nanya sama ChatGPT. Berarti kan experience produk, rekomendasi produk, Anda bergantung siapa? Algoritmanya ChatGPT. Sementara ChatGPT sekarang udah mulai bisa, yang nanti berikutnya, bisa diajakin ngobrol, bukan hanya ketik. Itu berarti akan mengubah banyak hal, dan itu orang Indonesia kan demen banget kan? Ngobrol gitu kan, tinggal tanyain, ChatGPT kasih dong rekomendasi kafe yang paling oke. Berarti Anda harus jadi top of mind, bukan di konsumennya, tapi top of mind to the machine. Ini tahun 2017 ketika APMF, Asia Pacific Media Forum, itu sudah diomongin. You must sell, marketer must beat your product to the machine. Saya dokter nggak kebayang gimana caranya ya. Masa kok ngebitnya sama mesin, karena orang akan belanja. Nah sekarang saya jadi makin kebayang tuh. Kenapa? Karena konsumen itu ditentukan oleh ini. Dan bisa jadi dia langsung otomatis, belanjanya langsung otomatis. Ketika Anda sibuk untuk bikin promosi ke konsumennya, taruh di billboard, taruh di sini, itu dan segala macam. Konsumennya ketika mau beli, nanyanya sama ChatGPT. Sementara Anda nggak pernah treat itu sebagai channel untuk berkomunikasi. It will be gone. Your product will be gone. Nah ini hal-hal yang kemudian Anda harus pikirkan ketika Anda bicara tentang AI, IoT, dan kemudian big data, bagaimana Anda nanti kemudian mengantisipasi ini, perubahan-perubahan ini akan mau seperti apa, kita akan mau kemana, dan apa yang kita harus mulai dari mana, biasanya selalu mulai dari situ kan, where we must starting, karena setiap industri menurut saya akan berbeda-beda, dan yang harus dipikirkan juga adalah resikonya apa, bagaimana Anda memitigasi resikonya, karena di Indonesia ini yang saya lihatin, saya khawatirnya adalah kita sangat antusias untuk melakukan inovasinya, tapi kita lupa dengan potensi resikonya akan seperti apa. Gitu. Dan sekarang ketika regulasi jadi makin lebih ketat, potensi dampak secara finansialnya akan lebih besar gitu ya ketika Anda terjadi kebocoran data dan segala macam. Sementara ketika ngomongin soal AI, big data dan segala macam berarti akan makin banyak data yang dikumpulkan di situ.